Halo sahabat screening saham bersama saya Idris Erkan Apandi. Pada malam hari ini kita menjawab pertanyaan dari sahabat screening saham apartemen Jakarta. Pak, mohon analisisnya untuk saham yang nyangkut BRPT di 870, BC di 1310, BSBK 56, CPRO 54, CTRA 1360, JSMR 5.000, KKGI 650, Main 840, Sido 630, Telkom 3.100. Ini sudah saya balas di sini tanggapan sementara saya ya. Sebelumnya terima kasih atas doa yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat juga ya. Kata kunci yang pertama ya, bursa saham itu adalah tempat memindahkan uang yang tidak sabar, orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi dalam hal ini, sahabat screening saham yang sudah pegang sahamnya sabar saja ya, karena saya juga belum tahu posisinya sebagai trading atau sebagai investing ya. Kalau kita sebagai trading ya, disinilah perlunya ada pembatasan risiko, baik itu di rekomendasi saham yang manapun ya yang sebenarnya Bapak Ibu bisa masuk ke kelas saham, pasti di situ ada pembatasan risiko namanya stop loss. Stop loss ini didapat dari jika dia breakdown support. Jadi breakdown support itu menjadi batas support terdekat ya, maksudnya breakdown support itu kalau breakdown jauh ke bawahnya, untuk sementara di cut loss dulu kalau dia sebagai trading. Itu konsepnya. Jangan sampai takut untuk cut loss. Yang kedua, kalau masih ada modal, tadi minta saran di average berapa karena nggak mau. Jadi sebaiknya kalau masih ada modal, menurut saya jangan lakukan average down dulu. Karena kondisi sekarang kita belum tahu batas bottomnya ya. Bisa saja kondisi perpolitikan, karena saham ini kan sangat kompleks. Resikonya juga nyata. Eh, Belum ada yang tahu ya. Kompleksnya bisa dalam negeri, bisa luar negeri, seperti itu. Bukti, bukti sangat kompleks ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah penurunan suku bunga, tetapi apa? Dua kali suku bunga The Fed menurunkan belum mengampu menjadi sentimen yang positif. Karena ada faktor yang lain lagi. Contoh ekonomi Amerika, presiden terpilih, yang mana rekam jejaknya juga sudah diketahui, eh, ekonomi Amerika menguat jika di tangan beliau. Sehingga para investor yang ada di luar negeri selain Amerika pada ingin cabut ya, memindahkan asetnya ke Amerika seperti itu. Tetapi tenang saja, ini menurut saya ya, kalau saya yang menjadi apa namanya, yang big money. Big money ini sebenarnya adalah jasa atau pengolah pengolah dana sebenarnya ya, pengolah dana di mana di situ banyak orang titip dana ya dengan menampilkan portofolio ya. Contohnya ya perusahaan-perusahaan seperti yang dipegang oleh Warren Buffett, sebenarnya itu adalah perusahaan investasi. Jadi kalau dia punya perusahaan investasi,
Nanti pakai HP aja ya. Kalau pusat investasi pastinya pastinya sudah membagi porsinya ke negara A sekian persen, negara B sekian persen, seperti itu. Adapun yang dikatakan asing cabut dari RI, itu menurut saya hanya masuk ke RDN. Maksud saya tidak benar-benar cabut, ya, tetapi mereka lebih wait and see karena porsinya mereka itu invest sudah diatur. Misal 10% di Indonesia, maka dananya tetap di situ. Jadi disinilah mereka memainkan psikologi para retail, para investor yang modalnya kecil, yang masih dalam tahap belajar, mengganggu psikologi kita supaya kita ikut cut loss. Dan pada akhirnya nanti mereka juga yang serok, ya, seperti itu. Kak Jeta, temankan Abang Jildan. Oke, tahapan yang ketiga adalah saya lebih menyarankan mencari saham-saham yang potensi uptrend dengan pembelian di support, ya. Berikutnya, yang keempat adalah bulan Desember kemungkinan saham-saham akan rally kembali. Nah, ini kita lihatkan. Sabar saja ya, sahabat screen saham. Semoga pada saham-saham yang tidak memberikan dividen, ya, ketika dia mulai berbalik arahnya dan memberikan cuan, sahabat screening diambil dulu, ya. Bapak belum enggak pergi, hanya buat YouTube. Jadi saya menyarankan baik itu investing atau trading, untuk profil resiko menengah ke bawah sebaiknya tradinglah di saham-saham yang membagikan dividen, ya. Itu konsepnya seperti itu. Oke, langsung saja kita cek saham-saham yang dianalisis bagaimana peluangnya, ya. Pertama BRPT, kita langsung melihat BRPT tentu, ya, tidak lepas juga dari pengaruh laporan keuangan, ya. BRPT rilis, ya, laporan keuangannya tercatat Q3-nya minus, ya. Ya, minus, membuat IPS-nya minus 1,7. Namun sekali lagi sekarang posisi ekonomi kita di dunia persahaman banyak faktor yang berpengaruh, terutama di bulan-bulan yang pantangan untuk trading adalah di Mei dan November ini. Ya, November ini mereka big money memang menebar pair, ya, banyak juga isu-isu yang dikaitkan untuk membenarkan kenapa saham ini turun. Seperti itu untuk diambil kembali di bottomnya. Kemudian Desember mereka para manajer investasi memamerkan portofolio mereka bagus sehingga semakin banyak masyarakat yang akan titip dana ke pengelolaan dana tadi, ya, organisasi pengelolaan dana tadi, seperti itu. Saya rasa
ini sentimennya kita tahu BRPT pegangan Pak Prayogo Pangestu tentu sebagai orang terkaya nomor satu di Indonesia ya tidak akan membiarkan asetnya turun. Jadi Bapak Ibu kami menyarankan karena sudah beli ya sabar saja kita menunggu berakhirnya bulan November ini kemungkinan Desember akan berbalik arah. Untuk sekarang ya, ini kan sentimennya dari global sudah kena ya. Dari laporan keuangan minus, jadi juga sudah kena. Tetapi satu yang kita pasti adalah saham ini pegangan Pak Prayogo Pangestu. Seperti itu. Kalau percaya dengan beliau, percaya pada saham-saham beliau, maka yang kita perlukan adalah poin satu tadi. Bursa saham itu tempat memindahkan uang orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Namun, kalau ditanya, apakah perlu average down mumpung murah? Nah, murahnya ini relatif. Karena bisa saja murahnya adalah di 705. Karena ini pernah terjadi. Ini ini kenapa dibilang support? Ya, karena orang pernah tahu dulunya pernah diperdagangkan di harga 705. Jadi seperti itu. Secara Fibonacci retracement ini telah tembus ya breakdown support sementaranya 885. Kemudian support yang didapat di 29 April juga sudah breakdown sehingga secara teknikal orang akan menantikan di support berikutnya. Ini ini yang trading ya, yang trading akan ambil setidaknya dekat walaupun tidak pas di 715 ya, setidaknya si trading akan ambil menjadi 775. Karena apa? Karena harga ini pernah ya, pernah berada di sini. Orang tahu ini akan murah. Kenapa disebut resistan? Resistan karena tahu orang pernah ramai jualan puncaknya di 1230. Nanti juga akan ketemu di resisten yang terdekat 1055. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan teknikal. Namun teknikal kurang lengkap tanpa fundamental. Ya fundamental jangan kita bicaralah sebenarnya banyak yang bilang fundamental juga sudah mati. Tetapi yang paling penting adalah saham ini punya siapa, pengendalinya seperti apa, bertanggung jawab enggak? Ya tentu sebagai orang terkaya nomor satu tidak ingin ya asetnya berkurang secara valuasi, walaupun sebenarnya belum bisa diuangkan karena ini dalam bentuk valuasi. Oke, yang paling penting juga berikutnya adalah dulu di sini ya. Siapa yang pegang? Nih kita lihat foreign-nya. Kita kalau mau lihat itu gini ya. Ini kan November, minimal sebulan yang lalu lah.
eh, 15 ketemu 15, siapa yang pegang? Terutama di asingnya. Nah, gini. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu khawatir di harga? Tadi kita cek BRPT 870. Kenapa khawatir? Sementara bandar broker asing saja ya sangkut di harga 1332. Ini juga bisa menjadi pengaman Bapak Ibu. Coba lihat Kajet 1332 punya valuasi 3 miliar. JP 1300. GW, AK, AK ini kan Kajet dengan AK ini kan broker-broker, apalagi YU, YU juga ya. Ini kan broker-broker asing yang menebar pair. Kalau mereka jualan nggak mikir-mikir. Contoh yang terjadi di BBRI, si Kajet jor-joran keluar menebar pair ketakutan buat return. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kemahalan, ya tinggal lihat di sini 1 bulan yang lalu mereka masih punya barang 1300. Apakah mereka mau jual rugi? Ya, ya tergantung ya. Kalau mereka dapat penggantinya, ya namanya big money ya, penggantinya bisa saja mereka akan keluar. Tetapi yang jelas Kajet masih simpan barang ya. Jumlah lotnya 22.000 lot. Ya, Bapak Ibu punyanya berapa? Ya, kita sama-sama tahu karena kita juga retail ya. Paling tingginya berapa. Ini ya menjadi pengaman sahabat ini saham pegang BRPT. Memang dari dua sektor kita lemah. Pertama sentimen global, yang kedua nilai laporan Q3-nya turun, tetapi ada dua kemenangan di Bapak Ibu, imbang 50-50, saham ini punya siap. Oh, sorry, saya kebanyakan ngomong ya. Maaf, maaf, BRPT. Sorry, sorry. Nah, ini ya, minta maaf setelah lihat di sini kok bahasnya Pewon ya. Saya kira otomatis tadi setelah lihat Stockbit ternyata berbeda. Sorry. Oke, sekali lagi asingnya ya. Kita lihat juga asing sebagai penentu. Tadi harganya berapa ya? Sama ini saham yang punya 870. Oke, 870 kita lihat sebagai pengaman. Kajet ya. Kajet broker asing ternama juga ya. Average-nya 996. Jadi sama ya pada konsepnya si DP. DP ini broker asing yang kalau dia ambil ya, saya juga sering mengetahui DP, dia transaksi hariannya itu tidak banyak saham yang dibeli ataupun saham yang dijual, tetapi rata-rata saham yang mereka jual itu di DP ini dalam keadaan cuan. Jarang si DP jualan dalam keadaan rugi. Apalagi waktu kemarin berdasarkan volume yang tinggi si DP yang pungut ini. Seperti itu, 940. Jadi pengamannya sekali lagi untuk menenangkan walaupun ya dividennya rendah. Kita coba kita lihat dividennya 0, oke. Secara fundamental memang kurang ya. Laporan keuangan turun.
eh, sentimen global negatif ya, 3 poin melemahkan, tetapi pasti Bapak Ibu punya alasan kenapa ngambil BRPT. Yang pertama, saham ini adalah pegangan konglomerat nomor satu di Indonesia. Di mana secara logika, kalaupun dia mau beli saham ini, bisa saja ya untuk mengangkat, menggorengnya kembali. Karena sebagai orang nomor satu di Indonesia, nggak juga mau nilai kekayaannya turun. Secara logika itu. Yang kedua, bandar asing juga punya barang di atas rata-rata harga yang sahabat screening punya, 870. Ya, pengamannya 870 ini hampir 9 hampir 1000 ya. Jadi ada pengaman suatu saat kajet tidak akan tinggal diam melihat kepemilikan asetnya turun ya. Ini diambil dari 1 bulan perdagangan ya. Pasti kajet ini ingin juga cuan di sini, tentu akan ada upaya si kajet membalikkan keadaan. Jadi seperti itu logikanya. Tinggal sabar saja lah ya. Ini analisis saya. Oke, berikutnya di saham kedua, BC ya. BC di 1300 memang kurang familiar bagi kami ya. Langsung saja BC dividen rutin ya, bagus sebagai pengaman, cukup gede 80, rutin ya 68 juga. Nah, secara support ya, ini kan Maret 2022 pernah jualan di sini. Artinya apa? CBC balik lagi ke harganya, harga termurahnya. Tetapi disclaimer, kami bukan menyarankan untuk membeli atau menjual sebuah saham. Kenapa dia turun? Untuk saham-saham bagi dividen, ya, terlepas siapa yang memiliki ini, saya kurang familiar. Saham dividen ini hukuman sepertinya yang terjadi ini berkaitan dengan kinerja ya. Tahan dulu, nanti saya ganti di sininya BC. Dia akan membaik jika nih ya 2023 dari 2022 eh, ada perbaikan penghasilan atau kita langsung lihat EPS saja ya lebih mudah. Ini 102,91, 126 meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian di 2024 ini jebolnya kurang lebih 75% lah ya. Ini kan kalau dibagi 4, ini seperempatnya. Jadi 75% penghasilannya turun. Sehingga ini hukuman market buat saham-saham fundamental. Ini kategori saham fundamental. Kalau yang membagikan dividen itu fundamental kalau saya bilang ya. Walaupun di sini price book to value-nya murah ya. Ini menjadi keamanan juga murah 0,92 di harga sekarang. Tapi sahabat screening punya harga di 1.300 BC internasional, di mana
Nah, ini Fibonacci-nya dapat ya. Fibonacci-nya support 995 ya. Kalau sampai jebol lagi jauh ini ya. Ini secara Fibonacci kalau sampai jebol maka arahnya tidak terbendung lagi 725. 1300 kalau kita lihat punyanya sahabat screening saham 1300 ke bawah sudah minus 23%. Ya gini aja ya. Ini udah terlalu jauh kalau mau cut loss ya. Kalau niatnya tadi trading, benar-benar untuk kedepannya perhatikan, jangan pikirkan untungnya dulu, tetapi pembatasan risikonya di mana. Seperti itu, kalau menggunakan Fibonacci, ya seperti inilah Fibonacci. Andai kata jebol Fibonacci, ya harus cepat antisipasi. Toleransinya di mana seperti itu. Misal jebol di area ini, misal toleransi saya misal 5%. Ya udah, harus dibuang dulu. Karena konsep trading itu berani kehilangan barang. Untuk itu strateginya bagaimana? Strateginya tetap membagi atau bahasa kerennya itu dispersifikasi saham-sahamnya kepada banyak saham. Ya masing-masing saham maksimalnya hanya boleh 10% dari portofolio untuk trading. Jadi sahabat screening saham pastikan minimal punya 2 akun lah. Satu akun digunakan untuk investing, satu akun untuk trading. Nah, kalau sekarang posisinya eh, cocok diambil untuk investing. Jadi harga-harga sekarang itu paling cocok untuk investing, untuk saham-saham fundamental. Jadi kalau kita sahabat screening saham yang paling penting juga kita juga ada AI ya. AI ini membantu kita membatasi risiko juga. Nah, ini kan AI-nya sebenarnya AI setelah masuk di sini ya, ini mulai ada jatuh dari indikator AI harga jualan ya, divisi jualan. Kemudian sempat masuk sedikit, ini jual rugi karena di sini AI-nya udah informasikan win rate kita trading hanya 66%, masih ada 38%. Jadi seperti itu untuk kedepannya. Jadi gimana Pak? Apakah saya pertahankan? Poin pertama, kalau mau bertahan, ingat Pak Lokehong pernah bilang, yang berhasil di bursa itu adalah orang yang sabar. Jadi saham ini suatu saat akan salah harga. Kapan dia mulai naik? Logika fundamental ya, ketika ada perbaikan kinerja. Jadi kalau rasanya Bapak Ibu, oh kinerjanya kok turun terus 2025 belum mulai membaik, ya lama jadinya pegang sahamnya. Apakah bagi dividen? Ya bagi, tetapi belum bisa menutupi harga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ini strateginya bagaimana? Strateginya kalau saya ya tidak selamanya saham ini
turun. Nah, ini contoh. Tidak selamanya saham ini turun karena kinerja yang turun. Pasti dia ada pantulan. Contoh UNPR. Ini saya buka contohnya. Ini mulai ada pantulan, tetapi pantulan ini sebenarnya pantulan ini kan turun ya. Pantulan untuk keluar. Ini sebagai pengaman juga ya sebenarnya. Tapi kita lihat aja lah, kita analisisnya Fibonacci ya. Mampu melewati harga 1900 maka arahnya atas ya, seperti itu. Tapi kalau belum mampu maka sideways, balik lagi ke 1735. Yang belum punya ini contoh, sabar, bisa tunggu lagi 1735. Kalau jebol, strategi tradingnya tetap dilepas dulu sahamnya sampai ketemu Fibonacci berikutnya, begitu. Jadi ini kapan ngambil di UNPR? Ya ketika breakout di 1900. Seandainya setelah breakout gagal, balik lagi ke di bawah 1900, ya lepaskan lagi. Begitulah cara-cara trading, tetapi harus dipastikan punya pegangan strategi. Strateginya Fibonacci, boleh. Strateginya AI. Kalau AI lama ya, win rate-nya lumayan, 69%. Ya walaupun di saham-saham ini turun ya, karena pernah ini buy, ya bisa juga ternyata sampai di puncaknya. Nah, kapan kita jualan? Boleh kalau sudah di sahamnya lagi tren, ketika harga sudah mulai menyentuh indikator AI. Ya, dipersiapkan aja jualan. Walaupun dia naik lagi, ya urusan belakang. Yang penting cuan kita diamankan dulu. Ya, seperti itu. Ini contoh. Jadi, Bapak Ibu yang punya sahabat screening saham yang tadi di BC, ini dugaan saya kembali ke 1300-nya lama. Karena ini merupakan bukan saham gorengan. Karena ini murni sahamnya fundamental. Beda cerita dengan BRPT. BRPT nggak melihat kinerja. Karena itu melihat si pemilik. Kalau BC kami familiar berdasarkan kinerja saja ini. Kenapa harga saham naik? Karena kinerjanya bagus. Kenapa saham turun? Ya kinerjanya turun. Jadi seperti itu. Oke, di BC kalau kita lihat 15 Oktober. Nah, ini ya di bawah asing ya, kita asing juga nggak trading di sini. Kita lihat al investor saja, ya rata-rata yang nyangkut retail. Kalau kalau XL, XL, EC yang nyangkut sekarang siapa yang mau ngangkat? Ini secara logika ya. XL, BB, SQ ini broker-broker lokal ya. Kalau lokal yang nyangkut, siapa yang mau angkat? Tetapi kalau asing yang nyangkut, kemungkinan asing yang akan angkat. Karena apa? Dia mau keluar. Kalau mau keluarkan barang yang nyangkut, dia harus di-up dulu harganya. Seperti itu. Jadi ini pertimbangan saya. Ya, kembali ke Bapak Ibu. Yang jelas saham ini bagikan dividen. Namun untuk Juni nanti tentu tidak sebesar 80 lagi ya. Karena kinerjanya menurun. Atau nanti ya sabar saja ya kalau memakai strategi diversifikasi portofolio.
ya kita hanya kehilangan beberapa persen dari portofolio seperti itu. Oke, memang ini agak panjang pembahasannya ya. Satu-satu memang minta lihatkan. Kemudian BSBK. BSBK bagaimana secara AI? BSBK. BSBK memang digoreng juga ya agak telat jualannya. Tetapi kalau mau ikut AI, benar-benar ikut AI ya. Ini kembali ke support, tetapi lihat lagi ya, adakah peluang ini akan diangkat? Karena siapa yang sangkut itu yang akan mengangkat ya di BSBK. Kalau kinerja bagaimana kinerja? Ini pasti ada hubungannya juga kinerja ya. Bagus juga ya. Memang rata-ratanya meningkat ya, dari Q2 meningkat PSBK ya karena melihat apa ya, per book value-nya di bawah 1, 0,7 murah ya. Ini net income-nya meningkat cuma ya tidak besar aja ya. EPS-nya EPS-nya meningkat 100% malah ya di tahun 2024. Ya semoga aja ada yang angkat barang lagi. Kalau untuk ngelihat angkatnya di BSBK, lihat siapa yang sangkut. Itu aja logikanya dalam 1 bulan ini. Al investornya atau lihat asing, ada asing trading nggak di sini? Asing trading ya, 56, 1,2 miliar, 56, 58, 58. Ya berapa? Sahabat segini sangkutnya berapa? BSBK, BSBK 56. Sama dengan yang dimiliki oleh EP ya. EP malah memiliki 1,2 miliar ya. Kemudian al investornya rata-rata retail pun ya sangkut di 57, 57, 56, 57, 56. Siapa nanti yang punya kepentingan tetapi ya kepentingan yang cukup besar ya si PI, PI, SQ dan NI. Ini punya kepentingan untuk angkat harga ya, untuk angkat harga supaya mereka bisa keluar. Tapi kapan? Nah, ini rata-rata memang harganya segini ya. Harga sangkutnya 56. Jadi sahabat screening tidak sendirian, tapi kapan mereka akan angkat harga ini yang belum tahu ya. PSBK. Apakah pernah membagikan dividen? Ya, bagikan dividen. Rp1 Agustus ya. Jadi seperti itu. Ini ya, ini logika lagi ya, sahabat screening saham. Jika mau berinvestasi atau mau trading, kapalnya ya, kapal penumpangnya ya, kapal penumpang itu bisa dilihat dari market market cap ya. Ini kan sentimen global itu ombak ya, ombak-ombakan lah ya. Ada sentimen global, sentimen politik, sentimen dalam negeri, kinerja perusahaan itu ombak. Kalau market cap-nya besar itu sepertinya kapal. Eh, Kapal yang besar ombaknya tidak terasa ya.
seperti contoh ya, contoh di market cap-nya di BBCA ya, BBCA itu ombak ombak yang besar baru dia goyang juga ya. Tapi kalau ombaknya kecil-kecil, artinya mudah turun, mudah naiknya. Jadi kita belum 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 bisa memprediksi. Ini harap-harap cemas saja ya, kapan ini diangkat ya. Tapi kalaupun mau diangkat tinggi ya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sulit dianalisis dengan teknikal pun saya rasa sulit ya. Kapan suka-sukanya bandar kita nggak bisa menebak, bahkan kejadian 10 menit ke depan kita nggak bisa menebak. Karena apa? Kalau kita lihat di perdagangan juga bisa dilihat. Kalau lotnya banyak atau lotnya sedikit, itu kan mudah diangkat juga mudah didam seperti itu. Ini kapan lagi menarik sejarahnya ya, sejarah panjangnya dari Maret 2023 sampai ke Desember. Maret ke Desember itu 7 bulan. 7 bulan vakum pernah ya, hidup lagi, bahkan pernah di bawah 50 ya, hidup lagi dan diangkat baru sekarang. Jadi jangan sampai kita berpikiran, oh dulu pernah ke 100, maka sekarang murah. Tidak begitu di saham ya. Jadi kapan ini? Karena kita tidak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu scalping, boleh ya. Tetapi kita fokus pada satu saham tertentu. Nanti kelihatan nih, kalau rame itu berapa lot yang ditawarkan, dimakan, dimakan, dimakan terus. Oh itu laju. Kalau banyak yang makan, laju, copet namanya. Copet di situ, tetapi lihat terus pergerakannya. Nah ini contoh ya, pergerakan di BSBK, chart ya. Kita kembali ke chart. Saya mau ajarkan satu teori BSBK. Ini dari segi volume. Chartnya 30 menit saja ya. Ini nampak dari 30 menit. Kemudian saya ambil indikator cross, MA cross, MA cross 926 kita ubah 916 saja. Yuk kita lihat kapan dia memotong. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau trading yang penting punya ini warna ya. Atur dulu warna di stylenya. Stylenya gini aja lah. Misal merah dan hijau. Nah, oh kebalik ya. Kebalik. Supaya bisa dibedakan. Ininya hijau. Yang satunya merah. Nah, jadi gini ya, Bapak Ibu. Yang mau trading ini ya. Yang mau trading, memantau ini ya. Kapan ini mulai memotong?
Ini dari harga rata-rata 30 menit. Nah, seperti ini. Oh, kemudian kita jangan pakai garis hijau. Pada saat crossnya dihitamkan ya, tebalkan biar nampak. Ini ya, potongannya ini. Nah, seperti itu. Atau kita buat garis saja. Jangan titik, tapi garis. Wis, kan, atur lagi, jangan yang di garis. Oh, lin kali ini ya. Masih kurang bagus. Hmm, kolom aja lah. Ya, kolom aja. Jadi gini, jadi kalau benar-benar mulai trading ya, kita yang penting punya metodenya sajalah ya. Yang penting punya metodenya. MA cross di screening saham, kemudian kapan dia mulai balik arah? Nah, di situ kita melakukan pembelian. Ya, ini udah nampak juga ya. Di sini mulai pembalikan arah MA9 ya, MA9. Ya, ini MA16-nya. Kalau 9-nya lebih kuat, maka arahnya kan naik nih. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah ada indikator bahwa di sini jualan. Kalau saya lebih tepatnya kapan jualan ya? Jualan, oh di sini harusnya sudah jualan, sudah ada harapan lagi bahwa ini akan naik. Karena apa? Karena pergerakan MA-nya sudah mulai turun. Ini MA trading, kita mainnya 30 menit saja. Ya kalau satu hari gimana? Satu hari keberapa udah jualan? Ya, ya ini. Ini kalau rapat kayak gini namanya sideways, jangan masuk dulu, belum stabil ya. Ya benar, karena belum stabil, maka turun ya. Banyak sekali indikator buy dan sell-nya. Baru aja buy sudah sell. Oke, seperti itu mungkin ya saya nggak bisa membahas kesemuanya, tetapi sahabat screening bisa lakukan. Ingat beberapa faktornya penentu apakah kita bisa bertahan di saham ini sebagai investor. Yang pertama tentu dilihat karakter saham Bapak Ibu yang Bapak Ibu beli ini karakternya fundamental atau gorengan. Saya bahasa kasar pula gorengan. Atau gini ya, karakternya ada penjaganya di saham itu. Itu karakter. Kalau fundamental itu tidak ada penjaganya. Yang menjaga adalah kinerja dari perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau yang murni ada penjaganya, dia nggak peduli kinerjanya rendah. Ini contoh di sahamnya Papa PP. Walaupun sekarang lagi turun, tetapi komitmennya saham ini ada penjaganya, yaitu si Papa PP yang orang terkaya secara valuasi nomor satu di Indonesia nggak akan mau kehilangan kekayaannya. Nggak akan mungkin juga ya dia membiarkan valuasi nilai perusahaannya turun. Nah, ini tipenya. Sekarang Bapak Ibu pilih tipe fundamental, dia akan naik berdasarkan kinerjanya. Kalau yang satunya, siapa yang penjaganya? Ya, perlu diperhatikan tadi. Jangan sampai penjaganya ya tidak bertanggung jawab. Atau malah broker si penjaganya. Kalau broker itu eh, mereka cari cuan ya. Yang kedua, kalaupun masih bertahan, lihat siapa yang nyangkut. Kalau dominan retail yang nyangkut
ya menurut saya akan lama balik arahnya. Tapi yang nyangkut adalah broker-broker asing ternama, maka mereka secara logika akan berupaya untuk keluar di harga tertinggi. Untuk itu mereka harus memarkup harganya. Mereka akan beli dulu pada waktu tertentu tadi sampai dia dapat barang di harga murah ketika retail juga secara psikologi sudah cut loss. Nah, seperti itu untuk kelanjutannya saya tidak bisa buka saham satu-satu ya. Ada Sido, ada Telkom, ini saham fundamental bagikan dividen, maka yang dilihat adalah kinerjanya ya. Kinerjanya bagus, maka saham akan kembali ke all time high-nya. Itu yang bilang adalah Peter Lin ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan berikan kenapa modal yang tadi yang sudah dianggarkan kita pilih aja ke saham-saham menarik lainnya. Nah, baterai laptop saya habis. Langsung saja, Bapak Ibu, secara logika eh, suku bunga dunia ya, baik di Amerika, baik di Eropa sudah menurunkan suku bunga. Itu adalah petanda ingin memulihkan perekonomian supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan besar melakukan eh, ambil kredit baru untuk ekspansi ya dengan suku bunga yang murah. Itu petanda ya pemulihan ekonomi. Siapa yang diuntungkan dari pemulihan ekonomi itu? Yang pertama ya tentu yang bergerak cepat adalah di sektor perbankan. Untuk itu saya lebih menyarankan sahabat screening saham di sektor perbankan dulu ya. Yang cepat geraknya salah satunya adalah BMRI ya. Mumpung ya, mumpung ini diberi diskon yang cukup ya, cukup tinggi lah diskonnya ya. Walaupun sebenarnya nah, diskonnya 16% ya, 16%. Kalau ikut AI bisa juga ikut AI, ya pastikan aja mau ikut AI atau ikut Fibonacci retracement. Jadi pastikan beli di support. Secara Fibonacci dia belum mampu menembus Fibonacci 6425, maka peluangnya adalah balik ke 6150. Tetapi nawarnya jangan kemahalan, takut tidak dapat barang ya. Tambahlah 25 poin. 6175 boleh tawar karena apa? Secara Fibonacci kalau dia belum mampu breakout Fibonacci maka balik lagi. Jadi lebih baik saya sarankan sahabat screening mainnya di sini. Yang pertama ya tentu secara global suku bunga ya udah turun. Yang kedua kinerjanya masih positif, labanya, fundamentalnya bagus. Kita hanya terkendala politik global aja ya, Donald Trump ya, itu aja kendalanya. Yang kedua adalah bulannya ya, bulannya adalah bulannya jualan. November ini bulannya jualan. Untuk mendapatkan harga-harga di bottom ya inilah waktunya ya seperti itu. Kalau ikut AI tentu AI akan merekomendasikan buy jika harganya sudah di atas indikator AI. Apakah terlambat? Oh tidak, tidak terlambat. Malah kita menjadi tenang, sudah mendapat sebuah konfirmasi mulai adanya pembalikan arah seperti itu. Ini jualannya setelah AI harga saham di bawah indikator AI. Walaupun dia mulai ada naik, ternyata tidak mampu. Karena AI ini sendiri banyak faktor.
ya seperti itu. Ya terlepas sentimen asing lah, ini kan karena asingnya jualan. Walaupun kinerja bagus, sentimen suku bunga sudah diturunkan, belum mampu mengangkat. Tetapi karena ini bulannya November, bulannya biasa asing jualan ya. Untuk apa? Supaya mereka beli di harga bawah. Itu tujuannya agar bisa nanti memamerkan portofolio big money tadi, pengelola dana ini, dana investasi. Yang berikutnya BBRI ya. BBRI terdiskon ya cukup cukup banyak juga. Nah, ini seperti ini ya. Apalagi dia belum mampu di 4650 maka balik lagi. Bapak Ibu bisa nawar lagi ya. Kalaupun enggak nawar 4370, nawarlah ya di 4380. Mudah-mudahan dikasih. Biasanya eh, ngetes ya, ngeper dia ya. Di di dimentalkan dulu ya sahabat screening ini, ya ngeper lah, pokoknya ada istilah ngeper. Karena ini sudah menjadi support kuat. Support kuat ini terkonfirmasi ya ketika ini candlenya sudah mampu berbalik arah yang pertama ya. Jadi ini waktunya buy kalau menurut saya ya. Disclaimer ya. Kalau nunggukan AI memang agak lama ya responnya. Nunggu nunggu harga juga di atas indikator AI. Kita coba pakai metode Fibonacci aja yang ini. Kemudian BBCA ya. Coba lihat BBCA. BBCA udah terkonfirmasi ya. Kalaupun mau ambil support lagi, ya supportnya hanya di 10.050. Ya tadi kena ya, langsung kena di sini. Karena ini 10.200 sudah mau ditembus tapi belum mampu. Ya kita lihat Senin ya. Kalau Bapak Ibu mau ambil terkonfirmasinya nunggu bisa nembus 10.200. Tapi sudah ada konfirmasi ini arahnya atas, apalagi akan bagi dividen ya interim Rp50. Kemudian final kapan? Final dividen final di Maret ya. Ya paling 300 seperti itu karena kinerja sudah meningkat atau 250 jadinya. Memang secara yieldnya kecil ya dividennya, tetapi saham ini bertumbuh kinerjanya, labanya yang diberikan setiap tahun 14%, maka tidak heran seharusnya harganya setiap tahun juga bertumbuh 14% ya. Jadi seperti itu, makanya perlu ada eh, RDN yang kedua untuk investing, tempatkanlah salah satunya saham perbankan ini ya. BBCA boleh ditinggal tidur. Nah, yang masih belum bisa diambil ada di BBNI ya. Kalau BBNI memang geraknya agak cepat juga, tetapi belum bisa diambil. Kalaupun mau ambil ya nawar lagi ya 4.800 karena sudah berada masing-masing di supportnya. Atau mau aman nunggu 5.000-an lah. Terkonfirmasi kalau sudah 5.000 terkonfirmasi arah atas dengan volume yang cukup tinggi. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, BRIS. Kita coba cek BRIS. Nah, ini belum mampu menembus Fibonacci, tetapi masing-masing ini belum ada konfirmasi AI ya, seperti itu. Nah, atau yang ingin trading ya, bisa juga yang ingin trading. Ini saya sudah mencobanya ya, yang trading. Saya gunakan di sini tempo hari ya, BBRI. Perdagangan 30 menit. Tetapi ya kesulitannya adalah
yang kerja ya, yang kerja di luar. Nah, ini saya apa ya, nggak ada rekaman sebagai bukti. Jadi yang mau trading gini aja, ini petanda. Apalagi dia udah main di bottom, ya diambil di sini. Kemudian jualannya memang agak telat. Saya dapat jualannya 4580 ya. Karena sudah ada pembelokan arah ini ya. Jadi kalau mau ngamati cukup satu saham saja ya. Nah ini kan masih di bawah. Nah kalau Bapak Ibu punya kapan mau trading di BBRI, nawar aja dulu ya. Karena masih arahnya bawah, belum ada cross MA lagi. Jadi seperti itu yang mau trading. Kemarin coba BMRI ya trading yang aman-aman saja. Ya kalau sangkut ya udah ya. Kalau nggak mau jual silakan. Yang mau jual boleh juga ya. Nah ini ya posisinya jualan kecuali ambilnya di sini pada saat cross ini lumayan juga ya. Ya namanya cuan bungkus ya seperti itulah ya. Coba nanti sekali lagi kita buktikan saja trading 30 menit ya. Tapi itulah ya Bapak Ibu mesti menjaga, nggak bisa juga kapan momentum yang pas, ya paling ngelihat dua atau tiga buah saham saja bisanya fokus. Kalau seharian nggak kerja ya, kita ini bukan murni full trading ya, seperti itu. Ini masih waktunya jualan ya. Kalau mau ambil lagi, sabar ya, nunggu ada pembalikan arah seperti ini. Oke, BBCA ya dibesarkan aja, lumayan juga ya. Tapi kalau BBCA kecil ya. Nah, nah ini barusan masuk kami ya, 4 lot aja ya untuk penguji. Ini setelah dari sini masuk, jualan, masuk, ya seperti itulah 30 menit. Kalau 30 menit berapa kali lah ya, berapa kali chart aja ini kelihatan. Nah ini masuk lagi BBCA, belum tahu ini apakah harus jualan, belum tahu juga ya. Ya ikuti ini aja polanya. Ini yang melihat trading. Trading itu kan singkat. Seperti itu. Ini yang saham saya tunggu turun BBTN ya. Kalau mau trading BBTN tunggu aja. Ini sekarang kan lagi jualan nih. Karena BBTN tuh suka ngetes tinggi. Nah, ini kan jualan nih. Kalau ambilnya kan di sini. Biarkan sideways, mulai berbalik arah. Ini yang lebih besar cuannya ya. Sideways sehingga cepat apa pas momentumnya beli, kemudian puncak mulai pembalikan arah jualan dulu. Nah, kalau sekarang ini kan sideways. Nanti kalau ada sideways lagi di bawah, pembalikan arah lagi. Tapi kalau mau duluan ngambil, silakan ya. Saya rasa nunggulah konfirmasi ada pembelokan arah lagi seperti itu. Atau ambil ketika saham melewati dua indikator ini. Bagus juga ya, tapi mau dijaga. Yang lagi turun juga di BTPS. Ini yang trading ya, sabar. Tetapi yang mau trading, ini kan sudah ada mulai horizontalnya, ya, nggak ngelongsor lagi ya. Mulai ada kembalikan arahnya. Di sini mulainya ini. Ya semoga saja bagi yang berani ambil
ada pembalikan arah ya seperti itu. Karena apa? Di BTPS ini sudah all time low-nya ya di bawah. Oke, demikian ya metodenya sederhana. Kalau mau trading trading, yang mau investing investing. Mohon maaf, sahabat screening saham, saham yang saya bahas tidak semuanya ya. Masih banyak sahamnya, ada JSMR, tetapi logikanya seperti itu. Kalau mau bertahan, apa alasannya? Kalau mau keluar, ya pastikan dulu punya saham yang bagus ya sebagai pengganti kekalahan ini. Atau kalau memang masih berada di support, tidak turun lagi, ya pertahankan saja. Yang penting jangan sampai jebol support lagi ya, seperti itu. Oke, demikian saya Eri, selamat malam.